Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alal Indonesia daulatan mustaqilah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia yang dikenal dunia sebagai hamparan jamrut Katulistiwa telah meletakkan dasar pondasi negara yang dibingkai dengan keagungan akhlak yang mulia. Pondasi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencerminkan keluhuran dari sebuah bangsa yang beradab dan berbudaya. Namun kenyataannya saat ini, hadirin, karakter sebagai sebuah bangsa yang beradab dan berbudaya cenderung semakin luntur dan tergerus. Pancasila cenderung hanya sebagai slogan dan hiasan. Begitu pula Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami degradasi penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewasa ini, mulai dari pejabat tinggi sampai rakyat jelata, para orang tua sampai anak muda, banyak yang sikap hidupnya semakin jauh dari nilai-nilai luhur bangsa dan akhlak yang mulia. Perbuatan dosa dan maksiat marak dilakukan bagaikan cendawan di musim hujan. Semakin maju pengetahuan, semakin tinggi teknologi, semakin menampakkan terjadinya banyak kemerosotan moral. Kejujuran dan keadilan sulit untuk dicari. Tolong menolong dan kasih sayang kian hilang di hati. Korupsi dan manipulasi menjadi tradisi. Batas-batas kebenaran dan keadilan kian tak jelas. Hal ini, hadirin, telah melahirkan sikap permisif yang cenderung menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Sehingga banyak orang yang lari pada obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan pergaulan bebas menjadi pantas. Kriminalitas dan moralitas para remaja kian membuat cemas. Apakah betul, hadirin? Terjadinya degradasi dan dekadensi moral, terutama di kalangan generasi muda. Selain karena semakin longgarnya pegangan terhadap agama, juga ditengarai karena kurang efektifnya pembinaan moral dan pendidikan karakter, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta negara. Untuk itu, sebagai bentuk kepedulian kami terhadap karakter generasi muda bangsa, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Berkarakter Menuju Jati Diri Bangsa, dengan melandaskan firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hamba berlindung kepada Allah dari suara bisikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa tanggungjawab pendidikan karakter yang paling utama adalah di dalam keluarga. Keluargalah menjadi tempat pertama dan utama dalam pembentukan karakter pada diri seorang anak. Kataku pada ayat tadi adalah fi'il amr yang berarti jagalah. Kataku ini adalah kata kerja bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan. Kaidah usul fikih mengatakan, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal suatu perintah itu wajib dilaksanakan. Muhammad Wahbah Az-Zuaili dalam tafsirnya Al-Budir jilid 13 mengatakan bahwa setiap mukmin diwajibkan untuk memberikan petunjuk kepada keluarganya dan memperbaiki seluruh anggota keluarganya, sebagaimana ia diwajibkan terlebih dahulu memperbaiki dirinya. Sejalan dengan itu, Profesor Dr. Muhammad Qurais Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 14 halaman 177 mengatakan bahwa pendidikan haruslah dimulai dari rumah, karena Quran Surat At-Tahrim ayat 6 tersebut ditujukan kepada kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Keluarga adalah benteng utama dalam pembentukan karakter pada diri seorang anak. Disinilah madrasah pertama bagi diri seorang anak. Mereka dididik oleh orang tuanya dan dibentuk seperti apa yang mereka inginkan. Namun, dalam pembentukan karakter bukan hanya proses transformasi informasi, melainkan ada hal yang sangatlah penting, yaitu menanamkan kecerdasan emosional dan spiritual di samping kecerdasan intelektual, sehingga
kelak akan melahirkan Golden Generation. Kita salut di zaman sekarang. Banyak siswa-siswi yang hebat IT-nya. Brilian otaknya dan cemerlang pemikirannya. Namun mengecewakan akhlaknya. Anak saleh yang didamba-dambakan, tetapi anak salah yang didapatkan. Karena keliru dalam memberikan pendidikan. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abahu yuhawidadihi au yubassiradihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, Nasrani maupun seorang Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, wahai para orang tua, wahai para guru, wahai para pejabat dan petinggi bangsa, kualitas sumber daya manusia Indonesia, terlebih generasi mudanya, haruslah benar-benar diperhatikan secara seksama. Karena semangat mereka lah nantinya yang akan menjadi roda penggerak bangsa. Apa jadinya negara Indonesia tercinta, hadirin, bila para generasi muda tak memiliki karakter dan akhlak yang mulia? Mungkin kelak Indonesia hanya tinggal nama. Dulu hadirin, bangsa kita, bangsa Indonesia, dikenal sebagai bangsa yang memiliki kesantunan, bangsa yang identik dengan budaya ketimuran. Tapi sekarang para politikus dipenuhi sandiwara dan bermuka dua. Kasus korupsi dan kolusi merajalela. Para ulama banyak yang gemar dunia. Para pelajar yang banyak terlibat kekerasan dan narkoba. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu contoh keluarga yang berhasil mendidik anggota keluarganya ialah Luqman Al-Hakim. Telah diceritakan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan iktibar melalui Luqman Al-Hakim sebagai sosok pendidik yang memberikan pendidikan kepada keluarganya. Hal ini telah diceritakan dalam Quran surah Luqman ayat 13 sebagai berikut. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala
segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir juz 21 halaman 175, beliau mengatakan bahwa pendidikan tauhid penting ditanamkan sebelum yang lain karena tauhid merupakan dasar pandangan hidup seseorang yang mempengaruhi sikap dan masa depannya. Dari ayat tadi dapat dipahami bahwa di antara kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya ialah memberikan pembelajaran dan nasihat yang baik. Cara Sayyidina Luqman menyampaikan pesan itu wajib menjadi contoh bagi para orang tua dan orang-orang yang peduli terhadap karakter generasi muda bangsa dengan menanamkan tauhid sebagai langkah awal untuk menunjukkan di masa yang akan datang. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dari uraian yang telah kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kejayaan suatu bangsa itu tergantung karakter generasi muda bangsa tersebut. Bila karakter generasi muda bangsa rusak, maka jatuhlah martabat bangsa itu. Yang kedua, pembentukan karakter haruslah dimulai dari keluarga dengan menanamkan tauhid sebagai langkah awal untuk membangun kehidupan di masa yang akan datang. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Syarahan ini kami tutup dengan sebuah pantun. Sungguh sedap kelapa muda buat berbuka di kala puasa. Bersiap-siagalah wahai para pemuda, jadilah generasi harapan bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.